Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, sholih, sholihah dan sahabat minta yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Bapak, Ibu, sholih, sholihah, dan sahabat nikah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kultum dengan tema memperbanyak sedekah dan berbakti sosial. Umat Islam di seluruh dunia saat ini sangat bergembira dengan menjalani ibadah puasa di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis serta para penceramah yang menyampaikan keistimewaan dari bulan yang sangat mulia ini. Salah satunya ialah dengan banyak berdoa dan berbuat kebajikan, baik hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungan dengan manusia dengan alam. Ketiganya hendaknya dapat dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan bernilai ibadah menjadi lebih tinggi daripada yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain jika dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan balasan dengan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan hadis. Barang siapa yang pada bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan Ramadan, nilai yang sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedekah adalah membelanjakan harta dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah termasuk ibadah atau amal soleh yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Perumpamaan orang bersedekah diterapkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Quran Al-Baqarah ayat 261. Masulul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anabatat sab'a sanabila fi kulli sunbalatin min mi'atu habbatin wallahu yusaifu liman yasa'u wallahu wasi'u alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Salah satu bentuk kebajikan yang dilakukan di bulan Ramadan di samping puasa Ramadan ialah dengan berbanyak sedekah. Bahkan terdapat hadis Nabi yang berkenan dengan keutamaan
sedekah di bulan Ramadan ialah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu. Sedekah yang paling afdol adalah diberikan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi makan atau saat berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang diberi makanannya itu tanpa berkurang sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Ada beberapa jenis sedekah yang hukumnya sunnah namun mendatangkan banyak kemuliaan dan pahala besar. Di antaranya adalah zakat, bagian dari sedekah. Dari keterangan hadis di atas yang menunjukkan begitu besar pahala sedekah itu jika dilakukan pada bulan Ramadan ini. Bahkan untuk menyempurnakan puasa menjelang akhir Ramadan, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 so atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakan seperti orang-orang pada sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terkait zakat, begitu besar pengaruhnya dalam meningkatkan perekonomian umat Islam, khususnya bagi penerima atau mustahik jika dikelola dengan manajemen yang baik dan modern. Sasaran pendistribusian asnaf telah diatur dalam surat Quran surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan juga orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Asnaf zakat telah diatur dalam ayat tersebut, yaitu sebanyak 8 golongan. Namun demikian kiranya asnaf tersebut memerlukan pengkajian lebih mendalam agar segala problematika sosial di masyarakat dapat teratasi. Menyantuni anak yatim. Memberi santunan kepada anak yatim adalah perbuatan yang amat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki selagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki selagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Quran surat Al-Balad ayat 11-16. Dan dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah namun memiliki banyak kemuliaan dan berpahala besar. Sedekah amal yang ingin dilakukan orang meninggal jika hidup kembali. Dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 berbunyi, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, kiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Betapa dahsyatnya pahala sedekah ini, apalagi jika ditunaikan pada bulan Ramadan yang banyak memiliki kelebihan-kelebihan. Sampai-sampai orang-orang yang telah meninggal jika diizinkan untuk hidup sebentar saja, maka yang dilakukan adalah dengan menunaikan sedekah. Banyak ibadah yang lain seperti sholat, puasa, dan sebagaimananya. Tentunya orang yang sudah meninggal tersebut telah merasakan manfaat dari amalan sedekah yang ditunaikan pada saat masih hidup.
Berbeda halnya dengan orang yang enggan untuk bersedekah, tentunya ia tidak akan mendapatkan syafaat apapun. Semoga di sisa bulan Ramadan ini dapat kita optimalkan dengan beribadah secara maksimal, khususnya dalam menunaikan zakat, bersedekah, dan berbakti sosial, sehingga dapat menjadi syafaat di alam kubur dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Solih, Solihah, dan sahabat kita yang dimuliakan Allah, demikian untuk memperbanyak sedekah dan bersosial. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.